Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sintiasari dengan NIM 2404 111000041 dari kelas jaringan komputer 3A. Sini saya akan mempraktekkan tugas praktikum modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Di sini tersedia topologinya dan tabel pengalamatan. Lalu tujuannya latihan 1 membangun dan mengkonfigurasi jaringan, latihan 2 menggunakan ping untuk pengujian jaringan, latihan 3 menggunakan tracer dan tracerout untuk pengujian jaringan, latihan 4 troubleshoot terhadap topologi. Catatan template default bias yang digunakan oleh Switch Database Manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan salah satu template dual IPv4 dan IPv6 atau LAN-based routing. Template baru akan digunakan setelah perangkat di-reboot meskipun konfigurasi tidak disimpan. Ini untuk ke switch satunya nanti, untuk kebutuhannya yaitu 2 router, 1 switch, dan 2 PC. Seperti di topologi, yaitu yang pertama ada 1 PC A, lalu switch 1, S1, lalu ada router untuk R1 dan UT1 untuk ISP. Lalu ada 1 server. Lalu eksternal. Selanjutnya, latihan 1 membangun dan konfigurasi jaringan. Langkah 1, sambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Dalam topologi ini dari PC A ke switch 1 yaitu fase Ethernet 06. Lalu dari switch 1 ke router 1 dari fase Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 001. Lalu karena perangkatnya sama, jadi saya menggunakan kabel cross ke router 1 ke ISP, dari router 1 ke ISP. Lalu dari ISP ke server. Selanjutnya, hapus konfigurasi pada router dan switch. Kemudian reload perangkatnya. Karena masih awal, jadi tidak perlu menghapus. Hanya ke switch 1 saja untuk menyediakan dual IPv4 dan IPv6. Jadi buka switch 1. Masuk ke konfigurasi global. Lalu copy. SDM prefer dual. Lalu N dan reload. Setelah selesai, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Untuk PC A, buka desktop, lalu ke IP, konfigurasi. Untuk IP4-nya itu menggunakan seperti di topologi, yaitu 192, 168, 110. Dan subnet masknya otomatis, lalu default gateway-nya itu karena melewati router 1, jadi default gateway-nya yaitu menggunakan IP dari router 1. Itu ini. Lalu IPv6-nya itu seperti di tabel pengalamatan. Dan juga default gateway-nya.
Lanjut ke eksternalnya, sama seperti di tabel pengalamatan. Ini untuk IPv4 dengan prefix 27, yaitu 224. Lalu default gateway-nya lalu IPv46-nya IPv6, lalu terakhir untuk default gateway-nya. Selesai untuk konfigurasi PC dan juga eksternal. Selanjutnya konfigurasi router 1 dan ISP serta switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Pada prom mode konfigurasi global switch dan router. Copy dan paste konfigurasi untuk setiap perangkat, simpan konfigurasi ke dalam startup config. Ke router 1 terlebih dahulu. Masuk ke konfigurasi global, lalu copy aja. Lalu jangan lupa untuk menyimpan. Selanjutnya ke router ISP. Lalu masuk ke konfigurasi global. Lalu simpan copy konfigurasinya. Lanjut ke switch 1. Masuk ke konfigurasi global. Lalu copy running config. Selesai. Langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router 1. Masuk ke konfigurasi global. Jadi copy aja. Dan paste ke router 1. Latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 dari praktikum ini, gunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end-to-end. Beroperasi mengirimkan paket request ICMP menuju host target, kemudian menunggu suatu respon ICMP. Ping dapat merekam waktu round trip dan adanya paket loss atau perulangan routing. Langsung aja ke langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Ke command prompt, lalu ping default gateway dari PCA nya yaitu IP dari router 1. Berhasil. Lalu ping ke IPv6 default gateway dari interface Gigabit Ethernet 001 dari router 1. Berhasil.
Nomor 2, dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau TTL atau IPv6 hop limit. Jadi yang pertama ini IP yang pertama ping ke IP untuk TTL-nya yaitu 128 dan average-nya 3 ms. Ping selanjutnya delapan ya 4 ms. Lalu ping ke router 1 55 karena average itu tidak mungkin sampai 0 ms, mungkin kurang dari 1 ms. Maka dari itu dibulatkan menjadi 0. Jadi average-nya kurang dari 1 milisecond. Untuk ini IPv6 router 1 5 dan kurang dari 1 second. Selanjutnya ke IPv4 suite 1 dari 0ms 1 maksudnya, lalu ke IPv6 suite 1 255 1 milisecond, lalu ke router 1 lagi 5 kurang dari 254 dari 1 ms. SP 254 4 KMS, lalu teman-teman eksternal 6 dari 1 ms.
Selanjutnya ke langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Ping menunggu 4 milliseconds atau 4 detik untuk setiap respon dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Perintah ping dapat di fine-tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan pada command prompt ping, ketik ping, dan tekan enter. Menggunakan opsi min-t pada ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Ini min-p. Ya. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu tujuan tidak dapat dicapai, putuskan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown pada interface gigabit 01 pada router ISP. Itu masuk ke interface. Lalu masuk ke interface V001. Lalu shutdown. Setelah itu pas jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan replay dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Hubungan kembali kabel Ethernet dan aktifkan kembali interface menggunakan perintah no shutdown. SP. No shutdown. Sebelum bergerak ke langkah berikutnya, setelah sekitar 30 detik, ping harusnya berhasil lagi. Ya, ping berhasil lagi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah. Ctrl C. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Yaitu destination host unreachable. Enablekan interface pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya setelah sekitar 30 detik. Ya sudah, tadi langkah 3 uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Jadi buka ke R1, ping ke IP address berikut. Sukses, jadi titik eksklamasi atau tanda seru itu mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router 1 menuju eksternal. Round trip memakan waktu rata-rata 1 milisecond tanpa adanya paket loss, sebagaimana diindikasikan bahwa dengan success rate 100%. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router 1. Tabel eksternal V4. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? IP address-nya yaitu ini. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI, ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan IPv6 berikut atau eksternal sebagai IPv6 address target
Tekan Enter untuk menerima nilai default bagi opsi lain. Jadi ping, lalu masukkan IPv6 untuk IPv6 address-nya ini. Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan artinya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping dengan angka ulangan 50.000. Jadi ping IP address berikut. Saya ulangi, ping ke IP address ini. Diulang 50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface Gigabit Ethernet 01 pada router ISP. Pada router ISP, ini masih masuk interface G01, lalu putuskan. Tadi router 1. Koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan interface Gigabit Ethernet 01 pada router ISP setelah titik eksklamasi telah digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah sekitar 30 detik ping harusnya sukses lagi. Jadi aktifkan kembali no shutdown dan buka lagi router 1. Jadi kembali ke eksklamasi setelah titik. Lalu tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping 6. Shift 6. Lalu huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Suatu error protokol data unit atau PDU diterima oleh router 1. Setiap titik dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dari paket mengalami loss hilang selama outage jaringan simulasi. Untuk hasil, jadi untuk perintah ini nantinya itu akan sama menghasilkan seperti ini. Cara yang seperti ini itu sama. Lanjut ke latihan 3 menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Langkah 1, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Buka command prompt. Di PCA command prompt tracer ini. Jadi hasil tracer di atas mengindikasikan patch dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP lalu ke eksternal. Jadi dari PCA ke router 1 lalu ke ISP dan terakhir ke eksternal. Berjalan melewati 2 hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Langkah 2, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Tracer. Lalu nomor 2, gunakan opsi D. Min.
Jadi kemungkinan untuk rutenya itu hanya satu rute saja, yaitu yang ini. Untuk langkah 3, gunakan perintah tracerout dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik tracerout nih, atau pada router 1. Pada router 1. Langkah 4, gunakan perintah tracerout dari switch 1 ke eksternal. Dari switch 1 lalu ini perintah tracerout mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan tanda tanya atau cukup menekan enter setelah mengetikkan tracerout pada prompt untuk menjelajah opsi-opsi ini. Pada latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Exit dulu. Langkah 2, dari jaringan R1, gunakan ping dan tracer atau tracerout untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Untuk mengetahui koneksivitas jaringan end-to-end hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya. Ping tetapi PCA tidak mempunyai koneksivitas jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hub dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G000 dari router ISP dengan IP address 64.101. Jadi, ping ke semua hub ke G00. Pertama ke switch 1 dulu, ping ke 192, 168, 12. Berhasil, lalu ke router 1, yaitu 64.102. Lalu ke 168.11, 64.101, gigabit Ethernet 00, 64.101.
dan ke 168.81. Lalu ke server 209, 165, 226. 9, 165, 200, 226, 165, 200, 200, 226. PC tidak dapat mencapai interface 001 dari router ISP, sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Hasil tracer dan ping menunjukkan bahwa PCA dapat mencapai router 1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP. Show run. Dan show IP in interface brief. Mengindikasikan bahwa interface gigabit Ethernet 001 adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Jadi yang salah yaitu, jadi kita cek untuk gigabit Ethernet 001 pada ISP. Pada ISP untuk IP ISP gigabit Ethernet 01 yaitu di awal yaitu 209, tapi di sini 192. IPv6-nya juga berbeda. Di sini ACAD 200, di sini 201. Untuk link lokalnya yaitu sama, tetapi IP4 dan IP6-nya berbeda. Jadi harus mengkonfigurasikan ulang, copy aja ini. Lalu paste. Masuk ke konfigurasi global terlebih dahulu, baru di paste. Selesai, lalu ping lagi dari PCA. Ya, ping sudah berhasil. Ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan tracer out dari CLI pada router ISP dan switch 1 setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas pada jaringan 192.168.1.0/24. Sekarang ulangi proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer out dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jadi, yang dapat mencegah itu biasanya firewall yang memblokir ping, memblokir paketnya, lalu bisa jadi routingnya salah,
atau konfigurasinya salah. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti IP tersebut, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Jadi ping ke alamat IP ini pesan yang ditampilkan yaitu request timeout. Ya, jadi pesan yang ditampilkan yaitu request timeout, yang artinya itu penerima tidak merespon. Jadi, selanjutnya apa maksudnya? Jadi maksudnya itu penerimanya tidak merespon, tidak ada yang menerima. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Biasanya yang harus dicek yaitu seperti tadi firewall-nya. Apakah firewall-nya itu memblokir paket atau tidak? Selanjutnya bisa jadi default gateway-nya itu sudah benar atau belum. Lalu bisa jadi konektivitasnya. Selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi, seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Jadi ping ke alamat ini. Jadi pesan yang ditampilkan yaitu destination host variable. Yang apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jadi pesan yang diindikasikan yaitu bahwa tidak ada rute yang menuju ke host tujuannya. Jadi host tujuannya itu tidak ada. Artinya yaitu tidak ada rute yang menuju ke host tujuan. Berapa nilai IPv4TTL diset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Jadi untuk IPv4 TTL pada Windows itu misalnya ping ke PCA itu untuk Windows, dan Cisco itu misalnya ping ke router 1 ya. Jadi untuk TTL IPv4 untuk Windows 128 dan untuk Cisco itu 255. Selanjutnya, nomor 5, berapa nilai dari IPv6 hub limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hub limit yang diset pada perangkat Cisco? Misalnya untuk IPv6 dari PCA juga, misalnya PCA
yaitu 128, dan untuk IPv6 Cisco misalnya dari router 1 itu 255. Dan Cisco itu 255. Ya, baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.